But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Demi mematuhi anjuran dari pihak pemerintah yang mulai menerapkan lingkungan sehat bebas polusi, nyatanya hal ini turut membuat beberapa pabrikan otomotif mulai mengambil langkah untuk membuat kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik. Bahkan untuk di tahun 2022 ini tidak hanya ada motor listrik saja loh ya, melainkan juga sudah ada mobil listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Harganya juga tergolong sangat murah loh guys. Jadi tak heran dong jika banyak warga yang berbondong-bondong untuk mengganti kendaraan konvensionalnya dengan kendaraan bertenaga listrik. Nah, yuk kenalan dengan beberapa unitnya ini. 5 model mobil listrik yang berhasil mencuri perhatian di KTT G20 Bali. Hyundai Ioniq 5. Era mobilitas masa depan telah hadir. Inilah mobil listrik pertama yang sepenuhnya dibuat di Indonesia. Rasakan pengalaman baru dengan Ioniq 5. Hyundai meluncurkan mobil listrik Ioniq 5 terbaru di Korea Selatan. Varian mobil listrik ini menandai awal dari submerek Ioniq sebagai mobil serba listrik. Hyundai memiliki 23 kendaraan listrik global dalam perjalanan antara 2021 hingga 2025. Mengutip dari Calendriver, Hyundai Ioniq 5 mendapatkan sebagian besar desainnya dari konsep Hyundai 45. Hal ini termasuk bentuk keseluruhannya dengan garis tajam dan bersudut di sepanjang garis, lampu belakang berpiksel, dan lampu siang hari yang unik. Hyundai Ioniq 5 mendapatkan teknologi Electric Global Modular Platform atau EMGP yang akan mendukung mobil listrik masa depan dari Hyundai dan Kia. Di Ioniq 5, platform ini memberikan daya baterai 77,4 kWh yang dapat digunakan antara 290 dan 300 mil atau sekitar 466 sampai 482 km berdasarkan sistem peringkat WLTP. Pengisian baterai akan memakan waktu lebih sedikit daripada banyak pesaing Hyundai Ioniq 5. Mobil listrik Hyundai ini memiliki waktu pengisian sama dengan mobil listrik yang lebih mahal, termasuk Porsche Taycan dan Audi e-tron GT baru. Hyundai Ioniq 5 2022 adalah 5-seater hatchback yang tersedia dalam daftar hingga 748 sampai 859 juta di Indonesia. Mobil ini memiliki ground clearance 160 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4635 lebar kali 1890 W kali 1647 mm horse. Cicilan bulanan terendah dimulai dari 111,18 miliar selama 84 bulan. Pesaing terdekat Hyundai Ioniq 5 adalah Countryman, 3-Door, dan Leaf. Wuling Air EV. Mobil listrik mungil ini terdiri 3 tipe, yakni long range with charging pile, long range, dan standard range. Wuling Air EV atau Wuling Mini EV menggunakan baterai lithium 26,7 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 300 km. Sedangkan tipe standard range menggunakan baterai lithium 17,3 kWh dengan jarak tempuh hingga 200 km. Lexus UX Series. Model mobil buatan grup Toyota ini mengembangkan dan pengembangan dari mobil SUV Lexus UX Series. Jarak tempuh mobil listrik ini mencapai 300 km dengan baterai lithium. Dalam pengisian dayanya, mobil listrik ini memerlukan waktu 1-2 jam hingga penuh menggunakan fast charging, sedangkan 6-8 jam menggunakan semi fast charging. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Play with me like cats and a string. Toyota BZ4X. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. PT Toyota Astra Motor atau TAM mengenalkan mobil listrik Toyota BZ4X pada Gaikindo Indonesian International Auto Show atau GIAS 2022. Toyota BZ4X menggunakan baterai 71,4 kWh yang mampu melesat hingga 100 km per jam dalam 8,4 detik.
Mobil yang akan menjadi alat transportasi dalam KTT G20 Bali tersebut menggunakan penggerak roda depan atau FWD dan penggerak roda depan atau belakang atau AWD. Hyundai Genesis G80 Electrified. Untuk kendaraan yang satu ini baru saja diumumkan sebagai kendaraan VIP resmi dari KTT G20 Bali yang rencananya akan diadakan pada kuartal 4 tahun 2022. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Genesis G80 Electrified merupakan sedan yang juga ramah lingkungan. Hal ini karena Genesis G80 Electrified adalah sebuah full-size sedan yang 100% ditenagai menggunakan motor listrik. Sehingga Genesis G80 Electrified bebas jejak emisi karbon ketika digunakan. Berbekal baterai lithium-ion berkapasitas 87,2 kWh, mobil ini memiliki dua motor listrik yang diletakkan di bagian depan dan belakang, sehingga mobil ini memiliki sistem penggerak semua roda alias EAWD. Masing-masing motor listrik memiliki tenaga 185 PS, sehingga ketika ditotalkan, mobil ini memiliki tenaga sekitar 370 PS, sebuah angka yang signifikan besarnya. Lebih impresif lagi adalah fitur torsinya, karena masing-masing motor listrik bisa menghasilkan torsi 350 Nm. Alhasil, Genesis G80 Electrified memiliki total torsi 700 Nm, sebuah angka yang juga sangat besar untuk mobil ramah lingkungan. Apalagi jika mengingat torsi ini tersedia dari RPM 0. Hingga dengan fitur impresif tersebut, Genesis G80 Electrified bisa berakselerasi dari 0 ke 100 kpj dalam waktu 4,9 detik saja. Sangat cocok bila harus berakselerasi karena kebutuhan darurat. Misalnya, serangan kepada petinggi negara yang berada di dalam mobil. Tentu saja semua tenaga tersebut akan percuma bila jarak tempuh mobil ini pendek. Tapi tenang saja, dalam kondisi terisi penuh, Genesis G80 Electrified bisa menempuh jarak 427 km. Jarak ini bisa ditempuh karena beberapa hal, seperti kapasitas baterai, kemampuan regeneratif braking, serta panel surya pada atap mobil. Panel surya ini sanggup mengisi daya baterai voltase tinggi dan voltase rendah sehingga bisa menambah jarak tempuh dan mencegah baterai habis total.